Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas, adakah keselamatan di luar Yesus Kristus atau Gereja Katolik? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, ada pertanyaan, sungguh adakah keselamatan di luar Tuhan Yesus atau gereja? Kalau kita menilik sabda Tuhan sudah sangat jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Kalau kamu percaya, berikanlah dirimu dibaptis. Kalau tidak percaya, akan dihukum. Lalu pertanyaannya adalah, adakah keselamatan di luar gereja Katolik? Mengapa kita memilih gereja Katolik? Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Kristus atau umat yang sudah menjadi anggota gereja lain? Sudah tentu ya, jawabannya adalah bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Namun jangan lupa bahwa Allah juga menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, jika ada orang yang di luar gereja Katolik dapat diselamatkan, itu hanya terjadi karena jasa Kristus yang telah wafat bagi semua orang. Dengan pengertian ini, maka benar jika dikatakan tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus dan gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Sebab keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia itu diberikannya melalui Kristus dan gerejanya. Berikut ini adalah kutipan lengkap dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1260. Sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yakni bersifat ilahi. Kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan misteri Paskah itu. Setiap manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya akan hal itu, dapat diselamatkan. Orang dapat mengandaikan bahwa orang-orang semacam itu memang menginginkan pembaptisan, seandainya mereka sadar akan perannya demi keselamatan. Jadi, dalam hal ini, kalimat tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya itu hanya berlaku bagi mereka yang belum dibaptis. Sedangkan bagi yang sudah dibaptis ataupun yang sudah mengerti bahwa gereja Katolik adalah sakramen keselamatan yang telah direncanakan Allah, ketentuannya dapat kita baca pada Lumen Gentium nomor 14. Andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Jadi, hal ini sesuai dengan sabda Yesus bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kita yang sudah diberi karunia iman di dalam Kristus dituntut untuk melakukan lebih banyak dan lebih baik sesuai dengan yang telah diajarkan oleh iman itu kepada kita. Jika tidak, kita akan menerima banyak pukulan. Namun orang yang tetap bertahan di dalam iman sampai kesudahannya akan selamat. Maka, jika seseorang yang sudah dibaptis Katolik betul-betul mempelajari dan mengenal imannya, sesungguhnya ia tidak mungkin pindah ataupun meninggalkan gereja Katolik.
bahwa kenyataannya ada banyak orang pindah atau meninggalkan gereja Katolik yang disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Namun, alasan tersebut banyak yang disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman akan pengajaran gereja Katolik, yaitu pengajaran Tuhan Yesus sendiri, atau alasan yang lebih bersifat praktis atau berhubungan dengan perasaan, misalnya pergaulan, senang dengan musik atau khotbah, atau mendapat kemudahan yang lain seperti pekerjaan dan lain-lain. Adalah tantangan bagi kita umat Katolik untuk mempelajari iman kita agar kita dapat sungguh-sungguh mengenal iman kita ini dan mempraktekkannya. Dengan demikian, kita menjadi saksi iman yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita dan dapat membawa mereka agar mempunyai keinginan untuk datang kepada Tuhan dan gerejanya. Saya pernah mendengar seorang imam mengatakan bahwa hanya anggota gereja Katolik yang akan diselamatkan pada akhir zaman, karena Yesus dan sakramen gereja adalah jalan keselamatan satu-satunya. Seorang imam lain yang aktif dalam dialog antar agama mengatakan, tidak perlu lagi mewartakan Yesus Kristus kepada pengikut agama lain, karena mereka sudah diselamatkan melalui agama masing-masing. Mana yang benar? Pertama, perlu mengetahui pandangan gereja Katolik masa kini tentang keselamatan yang diungkapkan dalam Extra Ecclesiam Nulla Salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ungkapan ini berasal dari Santo Cyprianus dari Kartago pada abad ketiga dan muncul dalam dokumen resmi Konsili Lateran keempat. Ungkapan ini mengajarkan semua keselamatan datang dari Yesus Kristus sebagai kepala dan disalurkan melalui gereja sebagai tubuh mistiknya. Konsili Vatikan II tidak menganulir ajaran ini, tetapi memberikan penafsiran resmi dengan dua perubahan penting. Ajaran resmi ini kemudian dituangkan dalam Katekismus nomor 846 sampai 848. Kedua, perubahan mendasar pertama ialah kata gereja tidak lagi dimengerti secara eksklusif sebagai gereja Katolik Roma, tapi melingkupi gereja-gereja dan komunitas Kristiani lain yang diakui sebagai mengemban kenyataan eklesial. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Gereja-gereja dan komunitas Kristiani lain juga bisa menjadi sarana keselamatan dan pembenaran bagi para anggotanya. Harus tetap ditegaskan bahwa sarana-sarana keselamatan yang penuh tetap dalam gereja Katolik. Uraian ini menunjukkan tidak benar jika dikatakan hanya anggota gereja Katolik yang akan diselamatkan. Ketiga, perubahan mendasar kedua berkaitan dengan mereka yang berada di luar gereja atau extra ecclesiam. Konsili mengubah pengandaian dasar, yaitu dari pengandaian bersalah seperti penafsiran umumnya abad pertengahan menjadi pengandaian tidak bersalah. Jika mereka tak bersalah, maka mereka akan diselamatkan, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Keselamatan ini pun tetap diberikan melalui Yesus Kristus dan gerejanya. Dalam dokumen terakhir Konsili Vatikan II ditegaskan hal yang sama. Sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang,
dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yakni bersifat ilahi. Kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk dengan cara yang diketahui oleh Allah digabungkan dengan misteri Paskah itu. Keempat, keselamatan mereka semua ini tidak pernah terlepas dari Gereja Katolik yang di dalamnya berada tubuh mistik Kristus. Mereka terkait dengan gereja dengan aneka cara. Karena satulah asal dan tujuan hidup manusia, Allah memanggil semua orang untuk diselamatkan. Jadi kepada kesatuan Katolik umat Allah itulah yang melambangkan dan memajukan perdamaian semesta. Semua orang dipanggil. Mereka termasuk kesatuan itu atau terarahkan kepadanya dengan aneka cara. Baik kaum beriman Katolik, umat lainnya yang beriman kepada Kristus, maupun semua orang tanpa kecuali yang karena rahmat Allah dipanggil kepada keselamatan. Jadi, gereja diingatkan akan kewajiban misioner untuk mewartakan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Maka, Gereja Katolik sebagai lembaga tetap merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai sakramen yang ditetapkan Allah dan diutus mewartakan keselamatan. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita mengenai adakah keselamatan di luar Kristus atau Gereja Katolik. Semoga membantu wawasan iman Katolik kita. Salam.